Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam program Suara Pertobatan dalam renungan pagi. Mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami rindu supaya jemaat Tuhan, pendengar suara pertobatan dimanapun berada, ada satu pemulihan, ada satu pengharapan baru, ada satu cara hidup yang baru dalam kehidupan kita yang semakin berkenan di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita kembali lebih tahu apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, apa yang harus kita bayar dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Mari jemaat yang terkasih pendengar suara pertobatan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali mau mendengarkan isi hatimu dalam kehidupan kami Bapa. Bawa kami masuk dalam hadiratmu, bawa hati kami Tuhan sungguh-sungguh siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada pertumbuhan iman saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi, memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak mau disampaikan bagi kita, bayar harga untuk sesuatu yang berharga. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun sangat mengerti bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini, kita harus membayar lebih daripada sesuatu yang kurang berharga. Oleh karena itu hari ini kembali firman Tuhan mengajak kita dan mau kembali memperdengarkan isi hati Tuhan bagi kita, bahwa hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah membayar dengan harga yang sangat mahal. Yesus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk sesuatu yang sangat mahal, yaitu hidup saudara dan hidup saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kembali kita orang percaya diajak untuk membayar harga bagi segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga atas kita pribadi lepas pribadi. Dari satu pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-52, kita akan mengerti kembali apa yang harus kita lakukan untuk kembali kita mempertahankan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk kembali kita semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah hal yang paling berharga, adalah pribadi yang paling berharga, adalah sosok yang paling berharga, adalah sesuatu yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, dari Matius pasal yang ke-13 ayat 42, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-52, kita akan baca bersama-sama. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar suara pertobatan yang dikasihi Tuhan, apa yang saat sekarang ini paling berharga dalam kehidupan kita saat sekarang ini? Banyak orang berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya pemilik kehidupan kita yang kita katakan paling berharga atas kita. Yesus adalah hal yang paling berharga atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Tetapi kenyataannya, apakah sungguh-sungguh itu membuktikan dari sikap, tingkah laku kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Benarkah Yesus adalah pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita? Adakah waktu bagi kita yang terbaik bagi Tuhan?
Adakah pengorbanan yang terbaik bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang kita berikan untuk seseorang yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin merasa bahwa anak kita adalah paling berharga, kita mencurahkan segala kemampuan kita, segala harta benda kita, segala kepunyaan kita untuk membuat masa depannya indah. Allah, Yesus Kristus pun demikian, melihat saudara dan saya adalah biji mata Allah. Dalam Zakaria 2 katakan kita ini seperti biji mata Allah. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menebus kita, untuk mendapatkan kita kembali, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan memberi saudara dan saya keselamatan. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat melihat ketika hidup kita menemukan sesuatu yang berharga, apa yang harus kita lakukan. Pada ayat 44 dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita menemukan sesuatu yang berharga, ketika seseorang menemukan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, ada satu sukacita dalam kehidupannya. Ketika saudara dan saya mendapatkan Yesus yang selalu kita katakan adalah pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita, seharusnya kesukacitaan itu, sukacita itu selalu meliputi kehidupan kita. Sukacita itu selalu mengiringi setiap jalan hidup kita. Adakah saat sekarang ini sukacita itu bagi kita pribadi lepas pribadi, atau sukacita kita mulai hilang, atau kita terlalu diikat, diliputi dengan kerisauan hati? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ayat 44 ini dikatakan seseorang menemukan harta yang terpendam. Oleh karena sukacitanya, saking dia bergembiranya, saking dia senangnya, ia pergi mempersiapkan diri. Kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita pribadi lepas pribadi mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan supaya Yesus disenangkan dalam setiap tingkah laku kita? Adakah setiap hari kita mempersiapkan diri sebelum kita mengejar sesuatu dalam kehidupan dunia ini? Adakah pribadi lepas pribadi di antara kita yang sungguh mempersiapkan diri supaya setiap jalan, supaya setiap tindakan, supaya setiap tingkah laku, supaya setiap perbuatan kita sungguh menunjukkan Yesus itu ada dalam diri kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk sesuatu yang berharga kita harus bayar harga. Kita harus membayar sesuatu. Dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat berharga, ia harus membuang egonya, ia harus membuang kesombongannya, ia harus membuang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persiapkan diri kita supaya hidup kita sungguh hidup yang sungguh-sungguh disenangi oleh Tuhan. Bagian ini dikatakan, oleh karena sukacitanya lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Sebelum Yesus Kristus menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, kita adalah pribadi yang berdosa. Kita adalah pribadi yang sombong. Kita adalah hidup mengandalkan kekuatan, hidup mengandalkan pikiran, hidup mengandalkan orang lain, hidup mengandalkan sekeliling kita, bahkan harta benda kita. Tetapi ketika kita berkata bahwa Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, firman Tuhan hari ini mengajak kita, juallah segala sesuatu yang engkau punya. Ia menjual segala sesuatu yang ia punya. Dia persiapkan diri dia, dia jual segala sesuatu yang dia punya. Sebelum Yesus menjadi seseorang yang sangat berharga dalam hidup kita, kita punya banyak dosa, kita punya banyak kesombongan, kita punya banyak iri hati, kita punya banyak kebencian, kita punya banyak akar pahit. Juallah semuanya itu untuk menjadikan Yesus menjadi pribadi yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena di dalam hidup kita, ketika kita masih diikuti dengan harta yang lama, segala perbuatan-perbuatan dosa itu tidak bisa Yesus tinggal diam dalam kehidupan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama tadi dikatakan bahwa dia mempersiapkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Bagian yang kedua dikatakan ia pergi menjual seluruh miliknya. Dia harus membayar harga. Dan bagian yang ketiga dikatakan ia membeli ladang itu. Ia mengambil satu keputusan. Setiap kita pribadi lepas pribadi, ketika kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita, dikatakan ia membeli ladang itu. Artinya kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita bahwa kita akan mengikuti, kita akan mengiringi, kita akan meneladani, dan kita akan hidup semakin hari semakin meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga harus bayar harga. Kita tidak boleh lagi sama dengan orang lain, tidak boleh lagi sama dengan kehidupan di dunia ini yang mementingkan diri sendiri, yang individualisme. Tetapi orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah hal yang paling berharga dalam kehidupannya, pribadi itu adalah pribadi yang harus memiliki kasih yang luar biasa dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 45 dikatakan, demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang indah itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Setiap pribadi kita, di mana kita sampai hari ini, sungguh merasakan, sungguh menikmati segala berkat kemurahan Tuhan, sungguh menikmati segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa sama dengan seorang pedagang yang mencari mutiara yang hilang, mencari mutiara yang sangat berharga, mencari sesuatu yang paling ditunggu-tunggu banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ada satu kerinduan dalam kehidupan kita, dikatakan pada ayat 45 ayat 45 ini, ia mencari. Kalau kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa pribadi Yesus adalah yang paling berharga dalam kehidupan kita, kita pasti mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mencari apa yang Allah mau. Kita mencari apa yang Tuhan kehendaki. Sama dengan seorang pedagang yang mencari mutiara yang paling berharga, dia mencari ke sana, mencari ke sini. Tetapi hari ini kembali diingatkan kepada kita, adakah kehidupan kita mencari kesukaan Allah? Adakah kehidupan kita mencari apa yang Allah rindukan? Adakah kehidupan kita mencari apa yang Allah kehendaki? Adakah kehidupan kita mencari apa yang Allah berkenan atas kehidupan kita? Dikatakan mencari mutiara yang indah, ada usaha yang dilakukan. Ada satu pengorbanan waktu, ada satu pengorbanan tenaga, bahkan ada satu pengorbanan materi yang harus dia dapatkan, yang harus dia berikan untuk mendapatkan yang paling berharga itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah sesuatu yang paling berharga bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Untuk mendapatkan hati Tuhan, dikatakan persiapkanlah diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari terus kita mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita, untuk membuat hati kita sungguh disukai oleh Allah. Mari kita temukan apa yang berkenan di dalam Tuhan, apa yang Allah berkenan atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya. Lagi-lagi dikatakan, kalau sudah menemukan sesuatu yang berharga, harus menjual sesuatu yang dia punya, harus menjual sesuatu yang dia miliki. Allah tidak mau sesuatu yang tidak baik itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Allah tidak mau, Yesus tidak mau sesuatu yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah pewaris kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah
orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, bahkan sama seperti biji mata Tuhan. Dia akan menjaga, memelihara kehidupan kita. Tetapi bagi kita, kalau kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan kita, adakah kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Dikatakan ia menemukannya. Ada hasil yang diperoleh ketika kita mencari apa yang Allah mau, kita akan menemukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari apa yang Allah kehendaki, kita menemukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mencari, menemukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini lanjut dikatakan bahwa ia menjual seluruh miliknya. Ia harus bayar harga. Seperti tadi saya katakan di depan, bahwa apa yang kita miliki sebelum kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa Yesus itu adalah paling berharga dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebelum kita menjadikan Dia sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, kita hanya punya kesombongan, kita hanya punya tinggi hati, kita hanya punya rasa iri, dengki, kebencian, fitnah dan segala sesuatunya. Dibungkus dalam satu dosa. Kita harus membuang semuanya itu. Kita harus melepaskan hak milik kita itu untuk kita menjadi milik Tuhan. Untuk kita memiliki sesuatu yang berharga, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan bahwa ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yesus membayar kita dengan mati di kayu salib. Yesus membayar kita dengan darahnya. Adakah kita mau membayar harga? Adakah kita mau memikul salib kita? Adakah kita mau menyangkal diri kita untuk mempertahankan hati Kristus disukakan dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang berharga harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin sesuatu yang sangat berharga sebelum kita menjadi pribadi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Mungkin yang berharga bagi kita adalah segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia kehidupan lama kita. Tetapi setelah kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, kita harus lebih lagi menemukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 44-45 ini menggambarkan bahwa hal yang berharga itu adalah kerajaan sorga. Untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yang tidak dapat ditandingi nilainya dari apapun itu, relakah kita membayar harga? Relakah kita untuk membayar sesuatu yang Allah kehendaki kita buang dalam kehidupan kita? Semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Semakin hari semakin menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat selanjutnya dari pembacaan firman Tuhan hari ini, dari ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan katakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, respon Allah dalam memberikan yang berharga bagi kita. Tindakan Allah dalam memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita dikatakan pada ayat ini tadi, saudara. Hal kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Saat sekarang ini mungkin kita sama-sama ada di dalam pukat itu. Pukat yang dilabuhkan di laut adalah pukat yang memiliki jangka waktu. Hidup saudara dan hidup saya ada jangka waktunya, ada masanya. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 40 tahun. Demikian pukat juga dilabuhkan di laut, ada masanya. Dan ketika tiba masanya, dikumpulkanlah semua ikan-ikan yang terjaring dalam pukat itu. Ada satu pemisahan. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ketika Tuhan Yesus melabuhkan pukatnya, ketika Tuhan Yesus melabuhkan firman-Nya, ketika Tuhan Yesus melabuhkan Injil kebenaran dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi, adakah di antara kita yang mau tertangkap di dalam pukatnya Tuhan? Dan bukan hanya sebatas tertangkap, tetapi kita adalah pribadi yang tertangkap yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan.
Sehingga pada waktunya saudara dan saya dipisahkan, masuk ke dalam pasunya Allah, masuk dalam kerajaan sorga, masuk di tempat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Pada bagian ayat 47 ayat 50 ini saudara, bahwa pelabuhan pukat ada masanya dan ada masa mengakhiri pukatnya, lalu ada masa mengumpulkan hasil daripada pukatnya, dan ada masa membuang atau memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Tuhan Yesus merindukan saudara dan saya ada di dalam jalannya Tuhan, ada di dalam pukatnya Tuhan, ada di dalam pasu yang baik. Tidak mungkin seorang nelayan di dalam ketika dia melabuhkan jalannya, dia hanya mengambil ikan-ikan yang tidak baik, dia mengambil ikan-ikan yang buruk, tetapi pasti dia akan mengambil ikan-ikan yang sungguh-sungguh dapat dijualnya. Allah rindukan saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang taat dan setia sampai pada waktunya, menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetap memandang bahwa Kristus Yesus sesuatu adalah sangat berharga dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan yang berharga, orang percaya harus bayar harga. Untuk mendapatkan harta yang baru, harus membuang harta yang lama. Dan dikatakan hidup yang dipilih oleh Tuhan adalah hidup yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah sesuatu yang berharga, dan kita mau mempersiapkan diri kita menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menjual segala sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kita atas kehendak Allah. Kita menjual segala sesuatu yang tidak baik di pandangan Allah untuk mendapatkan sesuatu berkat kemurahan daripada Tuhan. Kerajaan sorga milik saudara dan milik kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita masuk di dalam kerajaan itu dengan sampai pada waktu pelabuhan pukat itu, sampai pada masa kehidupan kita ini saudara, kita sungguh menjadi pribadi yang taat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Untuk sesuatu yang berharga harus mau membayar harga. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami, untuk mendapatkan kerajaan sorga yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami harus mempersiapkan diri kami hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami harus menjual segala sesuatu yang tidak baik yang ada dalam hidup kami, untuk menjadikannya menjadi sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pendengar suara pertobatan dimanapun berada. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang selalu melingkupi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkatkan segala beban berat mereka. Yang saat sekarang ini punya pergumulan, Tuhan kiranya menjadi solusi, menjadi jalan keluar atas setiap pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembah syukur kami. Diberkati kiranya program suara pertobatan ini Bapa. Diberkati kiranya setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam mengupayakan program suara pertobatan ini lebih baik ke depannya. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.